Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ruslan Idris. Seperti biasa dimanapun tetap Ruslan Idris. Malam ini kita sambilan mengisi barang-barang di kulkas yang sudah kosong seperti Anda lihat. Kita akan bercerita-cerita sedikit tentang bagaimana sih susah duka ketika kami dulu waktu merintis pertama kali. Waktu itu kami belum membuka kios karena waktu itu saya habis pulang dari merantau, habis kawin, dan juga modal kami sudah habis. Dari perantauan kami pulang ke tempat asal saya, yaitu di sini di kampung saya sendiri, dan kami harus memulainya dari nol kembali. Dan itu lebih 2 tahun lah, sekitar 2 tahun kami tidak tahu harus mengerjakan apa, sehingga kami pertama kali tinggal di rumah orang tua kami, dan setahun kemudian kami pindah mencari tempat rumah sewa, kebetulan di kampung saya sendiri, nggak terlalu jauh dari orang tua, dekat. Kalau mungkin dari tempat orang tua sekitar 3 menit atau 5 menit udah nyampe ke rumah orang tua kami. Dan di sana kami hidup sangat pas-pasan sekali. Kadang-kadang kalau masalah sedihnya, luar biasa sedihnya. Kadang saya sehari-harinya tidak harus tahu harus kerja apa. Pernah sih saya itu mencoba untuk menjadi kuli mengangkut panennya orang di sawah. Wow. Rupanya pekerjaan itu bukanlah mudah dan sangat payah. Kawan-kawan saya kadang mereka mampu menghasilkan uang dari setengah hari mereka kerja, kadang-kadang 500.000. Kalau saya karena mungkin nggak terbiasa, atau waktu itu pun saya sendiri lagi sakit. Pas waktu itu saya lagi kumat lambung saya, karena dulu kita perantauan, maklumlah kita dalam rantau, bagaimana kehidupan kita dalam rantau, makan tidak teratur. Waktu belum saya nikah sama istri saya, makan tidak teratur, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak makan. Kebanyakan kita tidak makan nasi, hanya makan snack-snack seperti mie. Ya, mungkin Anda lebih tahu juga bagaimana kalau kita hidup sendiri, pasti kita akan malas untuk yang namanya masak. Jadi saya pernah mencoba juga untuk angkut panen di sawah, yaitu angkut gabah atau padi hasil daripada panen orang. Kadang seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kawan saya mereka dapat uang setengah hari mereka kerja dapat uang kadang 500.000, tapi kalau saya cuma 100.000, itu pun susah payah. Entah berapa kali saya pulang ke rumah untuk istirahat baru berangkat lagi. Ya seperti itu. Dan juga saya pikir kalau itu saja saya tidak sanggup bekerja, bagaimana kalau saya harus bekerja sebagai kuli bangunan? Mungkin orang tidak akan memakai jasa saya, karena yang kerja bangunan pasti mereka membutuhkan tenaga. Sedangkan saya waktu itu lagi sakit, untuk bekerja berat sungguh payah. Jadi akhirnya saya hanya memasrahkan diri dan memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberi kami cara untuk mencari rezeki yang lebih mudah, karena kan Allah lebih tahu tentang kondisi kita, fisik kita. Jadi saya setiap hari menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa setiap malamnya. Ketika lagi sunyi-sunyi, saya selalu sholat dan sholat hajat, kadang-kadang sholat sunat yang lain, untuk memohon dan meminta pertolongan kepada Allah. Kalau masalah sedihnya, kadang-kadang satu hari saya hanya beli 1 saset kopi Nescafe yang saset. Itu kadang-kadang saya 1 saset itu 3 kali saya minum. Kenapa? Ya itu tadi, karena ekonomi kami sangatlah minim. Kadang-kadang kami tidak ada pemasukan sama sekali. Dan saya juga seorang perokok lah.
Jadi saya membeli satu rokok, kadang-kadang saya sampai beberapa kali saya potong-potong rokoknya menjadi kecil-kecil, ya supaya ketika rasa ingin merokok nanti ada lagi, dan waktu ingin merokok lagi ada lagi. Jadi satu batang kadang-kadang sampai satu hari. Itulah susah dalam kami waktu pertama-tama menikah dulu, karena kami tidak tahu cara mencari rezeki waktu itu. Kadang orang tua saya juga, mereka sayang sama kami, kadang-kadang mereka menyuruh kami untuk pergi ke kebun melihat hasil-hasil kebun yang bisa kami panen untuk kami jual. Tapi mungkin karena saya dulu didikan di rantau, istilahnya kami mandiri, saya sendiri mandiri di sana di rantau, jadi saya tidak mau menjadi beban untuk kedua orang tua saya. Saya walaupun disuruh tapi tidak pernah datang ke kebun dan untuk mengambil panen dari kebun orang tua. Jadi lama kelamaan kami hidup seperti itu, sehingga kami malam-malam itu saya tidak pernah keluar, karena gimana mau keluar, sedangkan untuk kita beli ikan aja sehari-hari kadang-kadang tidak ada uang untuk membelinya. Membeli sayur pun kadang-kadang kami tidak mempunyai uang untuk membeli sayur. Tapi yang namanya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu sangatlah kuasa, dan selalu kita harus mengadu kepadanya, baru kita mendatangi seseorang atau pada makhluk, maksud sama makhluk. Tapi yang pertama kita harus memohon selalu yaitu kepadanya. Sehingga pada suatu saat saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Engkau maha mengetahui tentang hambamu ini, karena Engkau yang menciptakan hambamu. Bagaimana kondisi saya saat ini, Engkau lebih mengetahuinya. Jadi ya Allah, tunjukkanlah kami cara hamba mencari rezekimu dengan fisik hamba yang sekarang ini seperti ini. Tapi memang Allah sangatlah maha pengasih dan maha penyayang, Allah sangatlah kuasa. Allah memberi satu keajaiban. Kami waktu itu lagi duduk di rumah tempat kami sewa rumah itu, tiba-tiba ada seorang penelpon masuk, dan ketika ada yang menelpon ya pasti saya mengangkatnya. Waktu itu saya memakai HP kecil, HP zaman dulu. Waktu itu udah ada Android, udah ada juga, cuman kita belum bisa membelinya. Waktu itu singkat cerita saya mengangkat telepon daripada orang yang menelpon itu, ya saya tidak kenal siapa yang menelpon itu, karena mana dari kita karena nomornya nomor baru yang masuk. Lalu saya mengangkatnya, ngomonglah sama orang yang telepon itu, katanya Bapak Tunku atau Bapak dapat uang dari dinas pemerintah lah, dinas syariat, sebesar waktu itu sekitar 6 juta. Sekitar 6 juta saya dapat uang itu. Kan kita seperti mimpi, ini pasti waktu itu sudah sering terdengar dan penipuan melalui HP, katanya dapat uang ini itu. Jadi waktu itu saya tidak percaya, memang tidak percaya, sampai saya bilang, kamu jangan menipu orang miskin seperti saya, karena orang lemah, kalau kamu tipu orang lemah itu sangatlah berbahaya, karena seorang yang lemah dan teraniaya itu doanya cepat terkabul, nanti kamu kualat. Sampai saya ngomong seperti itu. Kata orang itu, enggak Pak Tungku, kata orang Aceh, Pak Tungku. Saya ngomong apa adanya, katanya. Memang Bapak itu dapat uang dari dinas pemerintah itu atas nama Bapak, dan semua alamat. Memang kalau dia ngomong ada sedikit serasa iya ketika dia bicara, karena dia tahu semua alamat, nama dia tahu, alamat saya juga dia tahu. Tapi waktu itu sampai saya tutup HP-nya, terus saya ngomong sama istri. Tadi ada yang nelpon, katanya Pak.
Terus dia bilang gini dapat uang segini. Apa mungkin iya kata. Jadi HP bapak tadi bapak tutup? Iya, saya bilang. HP tadi saya tutup karena nggak mungkin. Pasti itu adalah unsur penipuan saja. Mungkin apalagi sekarang banyak kita dengar penipuan melalui HP sering terjadi dan banyak orang yang sudah menjadi korban. Tapi kata istri saya, mungkin itu pak, mungkin iya katanya. Coba bapak telepon lagi, coba telepon balik. Saya pikir iya juga ya, kenapa saya nggak telepon? Coba saya telepon balik. Rupanya nomor itu hidup. Maksud saya telepon balik itu kemudian apa nomor yang tadi telepon itu hidup atau dia ngomong telepon itu udah mati, dan nomor itu udah mati nggak hidup lagi. Lalu saya telepon lagi orang yang telepon saya itu, rupanya dia nomornya hidup. Dia ngomong seperti tadi juga, bahwa bapak betul-betul dapat uang ini. Kalau memang bapak tidak percaya, besok bapak ketemu dengan seseorang yang sama profesi juga sama bapak, dia juga dapat uang seperti bapak katanya. Karena waktu itu satu kecamatan daerah kami Aceh Utara itu mendapatkan, kalau kecamatannya kecil itu 1 orang, tapi kebetulan kecamatan kami, kecamatan Bantangkuli itu luas, jadi kecamatan Bantangkuli dapat 2 orang yang dapat uang dari dinas itu tersebut. Dikasihlah nama orang yang kedua itu, saya satu, orang yang tersebut itu yang disebutkan nama itu 1 orang lagi. Kalau memang bapak tidak percaya, besok dia mungkin datang ke tempat bapak, ke tempat saya maksudnya, orang yang disebutkan 1 lagi. Udah selesai situ, saya masih ragu-ragu lah, karena nggak mungkin dapat uang, karena saya pun waktu itu nggak pernah ke kantor, nggak pernah ini itu, karena baru-baru lah waktu baru bertugas lah istilahnya, seperti mimpi aja. Tapi rupanya insya Allah besoknya ketika pagi sekitar jam 9 datanglah orang yang disebutkan tadi itu mencari alamat saya, karena orang itu pun merasa dia pun tidak percaya dengan apa yang didengarkannya melalui HP itu tersebut. Jadi dicarilah alamatnya sehingga bapak itu datang sampai ke rumah saya. Jadi ketika kami ngobrol-ngobrol, apa iya, tapi ini rasanya memang iya sepertinya, karena bapak juga udah datang ke rumah saya, pembicaraan juga sama di HP, sama seperti yang diomongkan sama saya, mungkin iya katanya. Besok kita disuruh ke kantor untuk mengisi formulir atau persyaratan untuk mengambil uang tersebut. Ya udah, kami masih yang enggak. Jadi datanglah waktu besok, kami pergilah ke kantor itu yang berada di Lok Sumawe. Waktu itu masih bupati kami masih tinggal di Lok Sumawe, belum pindah ke Landing seperti sekarang ini. Sekarang ini kan udah di Landing. Waktu itu masih di Lok Sumawe. Rupanya sampai kami di kantor di Lok Sumawe itu, oh masya Allah, rupanya sudah ramai. Baru kami yakin bahwa itu adalah benar nyatanya. Sampai di sana rupanya udah ramai para orang-orang yang lain dari kecamatan yang lain mendapat uang itu udah ngumpul, dan orang itu rasa percaya nggak percaya juga, tapi karena udah ramai udah yakin. Dan itu pun kantor yang disebutkan tadi. Sehingga kami nggak lama kemudian kami duduk ngobrol, sampailah waktunya kami semua dipanggil ke ruangan untuk membicarakan masalah uang yang kami dapatkan itu. Wah, masya Allah. Di situ pun kami udah merasa senang sekali, karena uang itu merupakan uang yang tidak pernah kami duga sekali, sedikit pun tidak pernah kami sangka. Akhirnya persyaratan kami penuhi. Terus besok 2 hari setelah itu kami pulang, 2 hari setelah itu baru kami mengambil uang itu. Sesampai saya di rumah, ya masya Allah, malam itu saya duduk sama istri saya. Dari benar-benar kami itu tidak menyangka bahwa kami akan mendapatkan uang itu. Sedangkan kami tidak kemana-mana. Kami hanya sehari-hari duduk di rumah. Tidak ada istilah kami mau berusaha ini atau membuat proposal atau apa, tidak. Kami hanya duduk di rumah, datang
rezeki itu ke rumah kami langsung dengan cara itu orang itu menelpon kami berada di rumah. Saya membayangkan betapa Allah itu maha kuasa sampai kami menangis karena udah lama kami tidak melihat uang, walaupun kecil uang 6 juta, tapi bagi kami waktu itu uang itu sangatlah besar karena kami tidak mempunyai uang spesial pun waktu itu. Wow. Sampai kami terharu sampai menangis, bukan menangis senang tapi menangis karena merasa betapa Allah itu sangat adil, betapa Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Ketika keadaan kita seperti ini, kita mengadu kepadanya, maka di saat itu Allah akan mendengar dan memberi solusi untuk seperti yang kita mengadu kepadanya. Salah satu itu tadi, dengan uang yang tidak disangka-sangka kami mendapatkan uang itu sebesar itu, seperti memang seperti mimpi. Jadi singkat cerita, udah kami mendapat uang 6 juta itu, ya maklum karena kami udah lama nggak tengok duit, apalagi duit berjuta-juta. Kami berilah sedikit, kami habiskan untuk membeli yaitu peralatan-peralatan dapur kami yang seadanya dulu kami beli. Dan Masya Allahnya besoknya